Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Griska Devana Kolbi dari program studi D3 Fisioterapi kelas 1A dengan NIM P272260240001. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama otot dan fungsinya di dalam leher. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita bisa mengangguk, menggelengkan, atau memutar kepala dengan begitu mudah? Jawabannya terletak pada kerjasama yang luar biasa dari otot-otot leher. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia yang kompleks di balik gerakan leher kita. Apakah Anda tahu apa itu leher? Leher adalah bagian tubuh yang fleksibel, kompleks, dan memiliki banyak otot yang bekerja sama untuk memungkinkan berbagai gerakan. Otot-otot leher sebagian besar melekat dan bekerja sama pada ruas tulang belakang leher di servikal 1 hingga 7. Ruas-ruas tulang ini memberikan struktur dasar yang memungkinkan leher melakukan berbagai gerakan seperti mengangguk, menggeleng, dan memiringkan kepala serta menopang kepala. Berikut nama-nama otot dan fungsinya dalam leher. Pertama, otot anterior atau depan. Otot sternocleidomastoid adalah otot besar di sisi leher yang terlihat jelas ketika kita memutar kepala. Fungsinya yang pertama, memutar kepala. Ketika otot ini berkontraksi pada satu sisi, kepala akan berputar ke arah yang berlawanan. Misalnya, jika otot sternocleidomastoid sebelah kanan berkontraksi, maka kepala akan berputar ke kiri. 2. Miringkan kepala. Kontraksi pada kedua sisi otot sternocleidomastoid akan menyebabkan kepala miring ke depan. 3. Membantu pernafasan. Otot ini juga membantu mengangkat tulang dada dan tulang rusuk bagian atas sehingga memperlonggar rongga dada dan mempermudah proses pernafasan terutama saat kita kesulitan bernafas. Otot-otot yang terkait dengan tenggorokan atau hyoid muscle, otot-otot ini terkait dengan tulang hyoid terlibat dalam proses menelan dan berbicara, seperti otot digastrik. Terdiri dari dua bagian, yaitu venter anterior bagian depan dan venter posterior bagian belakang. Fungsi utamanya yang pertama, mengangkat tulang hyoid ketika kita menelan. Venter posterior berkontraksi untuk menarik tulang hyoid ke belakang, sementara venter anterior menariknya ke atas. Gerakan ini membantu membuka jalan bagi makanan dan minuman untuk masuk ke faring. 2. Membantu dalam produksi suara. Dengan mengubah posisi tulang hyoid, otot digastrik turut berperan dalam modulasi suara. Lalu otot stylohyoid bentuknya panjang dan tipis. Fungsi utama yang pertama, menarik tulang hyoid ke atas dan belakang. Gerakan ini membantu memperbesar rongga faring dan mempermudah lewatnya makanan. 2. Membantu dalam membuka mulut. Dengan menarik tulang hyoid ke belakang, otot stylohyoid secara tidak langsung membantu membuka mulut. Selanjutnya, otot miloyoid, yaitu membentuk lantai mulut yang bergerak. Fungsi utamanya yang pertama, mengangkat lantai mulut. Saat menelan, otot miloyoid berkontraksi untuk mengangkat lantai mulut, mendorong bolus atau makanan yang sudah dikunyah ke belakang menuju faring. 2. Membantu dalam proses mengunyah. Otot ini juga berperan dalam menggerakkan makanan di dalam mulut selama proses pengunyahan. Selanjutnya, otot geniohyoid, yaitu bentuknya pendek dan tebal. Fungsi utamanya yang pertama, menarik tulang hyoid ke depan dan sedikit ke atas. Gerakan ini membantu membesar rongga faring dan mempermudah lewatnya makanan. 2. Membantu dalam membuka jalan napas. Dengan menarik tulang hyoid ke depan, otot geniohyoid secara tidak langsung membantu membuka jalan nafas saat menelan. 2. Otot posterior atau belakang, seperti otot trapezius, yaitu otot besar yang menutupi bagian atas punggung dan leher. Fungsinya yang pertama, mengangkat bahu, yang kedua, memutar kepala ke sisi yang sama, dan yang ketiga adalah membungkukkan kepala ke belakang. Otot-otot dalam leher atau deep neck muscle. Otot-otot ini terletak di antara vertebra leher dan memiliki peran penting dalam stabilisasi kepala dan leher, seperti otot subocubital, yaitu kelompok otot kecil di bagian belakang leher yang menghubungkan tulang tengkorak dengan tulang belakang atas. Fungsinya, menghubungkan gerakan kepala yang halus dan posisi seperti memutar kepala. Selanjutnya, otot longus coeli dan longus capitis, otot panjang yang terletak di depan tulang dan belakang leher. Fungsinya, fleksi dan stabilisasi leher. 3. Otot laterals atau samping. Seperti otot scalenus terdiri dari 3 bagian, yaitu anterior, medius, dan posterior. Fungsinya yang pertama, membantu dalam proses pernafasan, dan yang kedua, membubuhkan leher ke samping. Nah, di leher terdapat gerakan seperti yang pertama, fleksi, membukukan kepala ke depan, 2. Ekstensi, membukukan kepala ke belakang, 3. Rotasi, memutar kepala ke kiri atau ke kanan, yang keempat, lateral fleksi, yaitu membukukan kepala ke samping kanan maupun ke kiri.
Kesimpulannya, leher, bagian tubuh yang terlihat sederhana, ternyata menyimpan kompleksitas yang luar biasa. Dengan begitu, banyak otot bekerja sama, leher memungkinkan kita melakukan berbagai gerakan dan aktivitas sehari-hari loh. Cukup sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.